Bu Nur melanjutkan ceritanya. Satu hal yang tak pernah kami duga adalah latar belakang Romo Wijoyo, ujar Bu Nur. Semua mata tertuju padanya, penasaran akan akhir cerita ini. Ternyata beliau adalah seorang Bali dan beragama Hindu. Kiai Mahmud tampak terkejut. Hindu? Bagaimana bisa Ustadz Amar dan Anda terlibat begitu jauh dengan praktik spiritual di luar agama kita? Bu Nur menarik napas dalam, meneruskan, kami mulai belajar lebih dalam mengenai ajaran Romo. Kami menjadi muridnya. Dalam proses tersebut, kami diperkenalkan pada banyak praktik seperti melukat, yoga, dan asanas. Ritual-ritual ini membuat kami merasakan kedamaian yang selama ini kami cari. Tapi bukan sekadar itu, dia melanjutkan. Seiring berjalannya waktu, keputusan paling besar yang kami ambil adalah saat kami memutuskan untuk masuk agama Hindu secara sukarela. Suara Bu Nur kini bergetar. Dia terdiam sejenak, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Semua yang hadir tampak terkejut dan tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Pak Ahmad bertanya, bagaimana mungkin Ustadz Amar dan Anda bisa melakukan itu? Apakah tidak ada rasa bersalah melakukan hal tersebut? Bu Nur melanjutkan, meskipun kami telah mengadopsi ajaran Hindu dalam banyak aspek kehidupan, kami tetap mengenakan identitas sebagai Muslim. Ustadz Amar masih sering menjadi imam di Masjid Jami. Dia bahkan masih mengisi ceramah di banyak tempat. Kiai Mahmud tak percaya. Tetapi bagaimana bisa seorang ustadz dapat berdua hati seperti itu? Kami memang sudah beragama Hindu Pak Kiai, tapi Ustadz Amar bilang kalau dakwah Islam dan ceramah adalah pekerjaan. Bu Nur tampak mengingat kembali obrolan yang penuh keraguan itu. Kami dapat uang dari pekerjaan tersebut, dan itu sangat membantu kami. Namun di rumah, kami menjalani kehidupan spiritual sebagai penganut Hindu, melakukan ritual ibadah sesuai kepercayaan kami yang baru. Jadi, ada dua dunia yang sedang kalian jalani, satu di ruang publik dan satu lagi di ruang pribadi. Kiai Mahmud berusaha memahami kerumitan yang dihadapi pasangan ini. Ya, itu tepat sekali, Bu Nur menjawab. Kami merasa dibagi antara dua alam. Ustadz Amar melanjutkan perannya di masyarakat, sementara kami memiliki praktik dan ritus yang membuat kami merasa benar-benar hidup. Namun saya juga harus katakan, dia melanjutkan lagi, kecenderungan ini mulai membawa dampak yang membingungkan. Di hari-hari awal, semuanya terasa indah dan seimbang. Tapi seiring waktu, pergeseran hati dan pikiran kami mulai terlihat. Ustadz Amar terkadang merasa dilematis saat berdiri di hadapan jamaah di masjid. Kami berusaha terus untuk beradaptasi, namun dalam hati selalu ada pertanyaan apakah kami hanya bersembunyi. Suatu ketika, saya bertanya padanya, mengapa tidak berani sepenuhnya membuka diri pada komunitas kita? Dan dia hanya menjawab, karena aku tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah menjadikanku imam dan panutan mereka. Setelah mendengar penjelasan dari istri Ustadz Amar, Pak Kiai pun menyampaikan pandangannya sebelum berpamitan. Kami menghargai keputusan untuk berbeda, termasuk pilihan untuk keluar dari Islam. Namun yang disayangkan, Ustadz Amar telah menipu umat dengan tetap mengisi ceramah dan memimpin sholat, katanya dengan nada kecewa. Keesokan harinya, Pak Kiai mengadakan ceramah khusus di masjid. Di hadapan jamaah yang masih terkejut dan gelisah, beliau mengingatkan pentingnya menjaga akidah dan keimanan dalam keadaan apapun. Jangan sampai kekaguman pada seseorang atau situasi hidup membuat kita goyah dan meninggalkan agama Allah, ujarnya dengan penuh haru. Ia juga menekankan bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa dalam mencari solusi atas masalah hidup, umat Islam perlu tetap berada dalam koridor syariat. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga. Bersama, mereka sepakat untuk lebih berhati-hati dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Ustadz Amar menjadi pengingat bagi semua bahwa iman itu dinamis, bisa naik atau turun, dan membutuhkan keteguhan hati untuk tetap berada di jalan yang lurus. Kita harus selalu memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman kita hingga akhir hayat, tutur Pak Kiai menutup ceramahnya. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.